Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sebelumnya kita menceritakan tentang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang ada dalam teori orang-orang orientalis bahwa ada manusia sebelum Adam alaihissalam, dan para intelektual muslim menolak itu bukan manusia tetapi itu adalah makhluk seperti manusia tapi bukan manusia. Ya, kalau sudah bukan manusia susah ditebak, bukan binatang, maka mereka menyebutnya jin. Ya. Dalil untuk menolak teori itu, apalagi Darwin mah udah ketolak ya. Ini ada bukan monyet tetapi bentuknya seperti manusia. Maka ditolak dengan ayat ini katanya. Ya, tetapi para ilmuwan itu masih memberikan tabrir, pembenaran ya, akan benarnya teori itu. Ya, saya ya juga melakukan bukan penelitian ya, karena benda-benda yang menjadi objek penelitian barat pun itu punya mereka ya, sudah jadi, sudah diberikan istilah-istilah ya, kebenarannya wallahu a'lam ya, karena kalau kita baca ya, cara penafsiran orang-orang sufi tidak mengatakan ada makhluk apapun sebelum Nabiullah Adam. Ya. Teorinya begini penjelasannya. Kita sekarang di dunia nih, katanya nanti ada akhirat. Iya toh? Di sisi Allah akhirat itu ada. Ya. Di sisi Allah akhirat itu ada, tapi di sisi kita. Nah, jika di sisi Allah akhirat itu ada, artinya ada dalam ilmu dia, ada dalam konsep dia. Ya. Coba bayangkan kita sebelum diciptakan oleh Allah di dunia ini, kan tetap ya, Allah ada dan kita ada dalam ilmunya. Ya. Kita ada dalam ilmunya, namun tidak diizharkan, tidak dizuhurkan. Maka dunia itu ada sebelum Nabi Adam ada dalam ilmu Allah. Ulama ahli tafsir dan orang-orang sufi menjelaskan tentang teori kiamat. Kita selama ini membayangkan bumi dibalik gitu kan, langit
diamblesin, bumi munculin ke atas seolah-olah ada goncangan, zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan begitu. Jadi kita itu kejepit di situ tuh. Gitu. Padahal yang sebenarnya manusia mau dikeluarkan, maka runtuhlah bumi itu. Itu sama seperti ini, rumah ini kalau kosong ambruk. Dulu kan ini memang ada rumah kan, saya tinggal kan ke Mesir bertahun-tahun nggak ada isinya, jatuh dewek, gitu ambruk. Nah maka ketika ya ini yang logik aja. Ketika saya mau masuk rumah ini ya saya bangun rumah ini kan, masuk kan begitu. Nah sebelum saya ada niat untuk masuk ke sini, apakah udah bikin rumah baik lah, siapa yang mau ngisi kan gitu. Kan itu teorinya begitu akalnya. Ketika Adam mau diturunin, baru bumi diizharin, dizuhurin. Kalau enggak nganggur, mesti ada makhluk sebelumnya dan itu nggak ada berita. Kita ngedengar dari teori mereka, penemuan fosil-fosil ada manusia sebelum Adam. Ya. Bisa aja mereka membuat fosil palsu untuk merusak Al-Quran. Ya hak bicara ya saya ini karena saya nggak melihat bendanya dan nggak neliti juga gak bisa kan gitu. Hanya melihat studi pustaka lah, artinya Al-Quran, hadis, dalil, tafsir ulama sufi misalnya. Itu. Kan seperti teori kedokteran itu juga kan Ibnu Sina misalnya, ya. Dan banyak tokoh-tokoh sufi, Sidi Abdul Qadir aja dokter, Imam Syafi'i saja dokter. Itu tokoh-tokoh sufi itu semua dokter dan mengerti tentang tasyrih, pembedahan. Imam Al-Ghazali mengerti tentang ilmu bedah. Itu artinya dari teori tajalli sufi ini, ketika Adam belum diciptakan, belum ada dunia. Ya, kalau dunia dan akhirat diciptakan untuk manusia, ngapain? Mungkin begini, kita secara Islam hanya menerima. Mungkin ketika Adam diciptakan di surga, kan, bumi diciptakan. Karena hitungan detik di akhirat itu sama 500 tahun di dunia. Mungkin dia hitung sekian ribu tahun sebelum Adam ada, gitu. Dari mana teori itu dia dapatkan tuh? Mungkin dari penjelasan ya, hadis-hadis Rasulullah tentang hitungan masa di akhirat dibanding hitungan dunia. Di sisi Allah itu ketika makhluk semuanya, bukan hanya manusia, dunia akhirat itu kan makhluk semua. Sebelum Allah zuhurkan, ciptakan, dan ketika itu berada di dalam ilmu Allah, lalu Allah zuhurkan. Ketika dizuhurkan sampai kemudian kita itu kembali lagi ke akhirat. Kalau kita mau hitung durasi waktu di sisi Allah, itu hanya sekejap mata, gitu. Udah. Dengan password kun, gitu. Kun, fayakun, gitu. Ini di akhirat juga password ini dikasih ke kita. Sekarang nggak bisa kita pakai kun.
nggak bisa. Di akhirat nanti kita bisa pakai. Ya, mungkin bukan dalam bentuk ucapan selalu kun gitu, tidak. Ya, ini saya lagi duduk di kursi, kan surga begitu kan. Ya, dari kecil dongengannya kan, kita duduk di kursi. Helikopter, udah, nggak dirakit dulu, nggak dijalan dulu mesinnya, terus deng itu. Lagi enak-enak kalau helikopter kapal laut, langsung ada airnya, gitu. Itu di alamnya nanti, di alamnya, yaitu alam. Di sini nggak ada. Ya, di sini motor nyari duit dulu tuh, ya, ngumpulin dulu. Ya, sekalinya kita beraniin kredit, gitu kan. 2 tahun, 1 juta, lama amat. Ya. 2 tahun baru payakun, gitu. Jadi dilihat dari teori tajalli, tidak ada manusia sebelum Adam dan tidak ada makhluk lain sebelum Adam. Ya. Kita bukan hanya membantah ada makhluk, ya. Salah mereka mengatakan bahwa Adam itu spesies, ya, dari makhluk sebelumnya. Kita bukan hanya menolak itu, bahkan menolak tidak ada sebelum Adam. Lalu ulama, ya, memang ditafsir mengatakan ada, karena dia menghitungnya. Kalau dia membuat justifikasi, ya, dari tafsir, ulama tafsir menghitung tentang perbedaan waktu dunia dan akhirat. Jadi ada sekian ribu tahun sebelum Adam, gitu. Ya. Sekian ribu tahun dunia. Ya, Nabi Adam kan sebentar aja di surga tuh. Ya. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan, lalu tidur dedewekan, ya, akhirnya dijadikan Sayyidatuna Hawa, udah berdua-dua tuh, ditaruh di surga. Uskun anta wa zaujuka fil jannah, ya, bertempat tinggallah di surga engkau dan suami istrimu, ya, di surga. Udah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan deketin pohon itu, ya, kamu akan menjadi orang yang menzolimi dirimu sendiri. Ya, fa'azallahuma syaitan, setan ngegodanya. Ya, makan fa akhrajahuma, dikeluarin. Kan yang dikeluarin kan berempat. Ya. Sayyidatuna Hawa jatuh di mana? Di Jeddah. Nabi Adam jatuh di Sri Lanka. Ya. Kemudian iblis, ya, dan ularnya itu jatuh. Ya. Katanya ularnya jatuh di Cina apa di mana tuh? Ya. Terus iblisnya, ya, jatuh di negara Eropa. Itu. Nah, akhirnya nyari lagi tuh. Ya. Nabi Adam nyari Sayyidatuna Hawa, terus iblis juga nyari lagi, kemana nih? Ketemu-temu udah punya anak Habil-Kabil, digoda lagi. Gitu. Ya. Dan sejak saat itu sebetulnya Nabi Adam di surga gua enggak kegoda, iblis enggak kegoda, ya, tidak kegoda sama sekali. Cuman iblisnya ngomongnya, ini suruh Allah ini, kan gitu. Iya, baik dah mah. Itu tidak, masa Nabi tergoda.
Ya. Ada lagi yang menafsirkan enggak kegoda, cuman yang kegoda bininya. Bininya ngajakin baik, kalah bae laki mah kan gitu. Taib. Nah sekarang wa'allama Adam al-asma. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan, memberitahukan Nabi Adam akan semua nama-nama. Ay alqa fi qalbihi khawasal asya allati tu'rafu biha. Allah allama ini Allah mencampakkan ke dalam hati Sayyidina Adam, ya. Terus paham baik udah. Lah ngajarinnya bagaimana? Ya, Pak Guru, yang ini apa namanya? Begitu ngajarinnya. Ya, bukan. Terus paham. Dicampakkan ke dalam hati khawasal asya. Ya. Kekhususan segala sesuatu yang dikenal, ya, sesuatu itu dengan kekhususannya itu apa, ini anu udah paham, ya. Kalau dalam tafsirnya mah centong, piring, gelas gitu, ulegan gitu, udah ada anu bangku, kursi, pepohonan gitu. Itu dalam tafsir secara lughawi, ya. Tapi kalau teori orang sufi, allama Adam al-asma, asma Allah. Hiya wa manafi'uha. Ya, nama-nama sesuatu dan manfaatnya serta bahayanya. Ini golok, ini pisau gitu kan. Pakai bahasa apa dah? Ya, Nabi Adam diajarkannya di surga pakai bahasa Arab. Ini pisau gitu, ini sakin, ya. Manfaatnya ini, bahayanya ini. Summa arada musammayatiha. Ya, kemudian Nabi Adam menyodorkannya. Ya. Artinya menyodorkan benda-benda yang musamayat itu kan yang apa, benda yang diberi nama itu. Ya. Alal malaikati, kepada malaikat, bisyuhudihim al-binyatal insaniyah wa murafaqatihim li Adam fi tanzil. Disodorkan kepada malaikat dengan malaikat menyaksikan binyah insaniyah, struktur kemanusiaan. Wa murafaqatihim, dan mereka, ya, menyertai Adam, malaikat itu, fit tanzil, dalam tanzil, dalam diturunkannya nama-nama itu. Wa ma'na qawlihi faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Nabi kan, Allah kan mengatakan, Allah mengajarkan kepada si Adam nama-nama semua, kemudian ya Allah menyodorkan kepada malaikat, faqala anbi'uni, ya. Setelah Nabi Adam tahu semua, lalu disodorkan kepada para malaikat, coba lu tahu nggak ini, gitu. Ya, alal malaika, summa aradahum, kemudian Allah menyodorkan, ya, maaf, summa aradahum, kemudian Allah menyodorkan musammayatiha itu, ya, benda-benda yang telah diberi nama.
Ya. Malaikat mungkin jika dia punya anggota tubuh, dia tidak tahu namanya. Atau kalau dia melihat benda, nggak tahu namanya. Nah begitu jelegedeg aja ada makhluk. Manusia itu ada matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, kepalanya, tangannya, tubuhnya, kakinya. Malaikat itu nggak tahu ini apa ini. Namanya itu nggak tahu. Ya. Maka Allah mengajarkan salah satu anggota tubuhnya kan, dan benda-benda yang di sekitarnya. Ini mata fungsinya untuk melihat. Namanya mata. Ain, hadza anfu, ini udhun, ini terus gitu. Nah kemudian malaikat, ya Allah menyodorkannya kepada malaikat. Dan malaikat dengan penyaksian malaikat kepada struktur kemanusiaan dan segala embel-embel ya, yang mereka lihat pada Nabi Adam itu. Ya. Itu mereka tidak tahu. Maka kata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar shadiq, ya, coba beritahu aku dengan nama-nama semua itu. Iradatuhu, yani Allah menginginkan linti'ashihim, untuk membangkitkan malaikat biba'di ma'lumatil insan, dengan sebagian maklumat manusia biqtida'i tarkibil insani, ya, sesuai dengan susunan manusia. Coba tahu nggak tuh, sebutin apa yang ada pada Adam tuh? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Malaikat memang nggak tahu apa-apa. Makanya jawabannya subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Sesungguhnya kamu al-alim, al-hakim. Kan itu. Maka ketika anbi'uni, coba linti ashihim, ya, anbi'uni itu kabarkan, ceritakan kepadaku, kata Allah. Itu linti ashihim, untuk membangkitkan malaikat sebagian maklumat manusia sesuai dengan susunan anggota tubuh manusia. Ini manusia nih, coba sebutin apa tuh? Kagak. Makanya iblis langsung dengki kan? Ya, langsung dengki iblis. Ini cakep amat makhluknya, dengki terus. Karena sifat itu iblis sifat kebalikan dari malaikat, yang oleh sekarang bahasa agama dengki gitu. Kan sifat-sifat nama dengki, iri, apalagi tuh hasud, itu kan karena apa, wakeknya ya, kontaknya itu berbeda-beda gitu. Padahal satu saja, nafsu, sebetulnya udah itu. Akhlak juga sebetulnya mah satu, sebetulnya satu akhlak itu. Cuman ketika diuji, akhlak itu tahan, sabar gitu. Ketika dikasih musibah, namanya ridho gitu. Kayak air. Ini air apa nih? Kopi, air. Itu sir asem. Namanya lain-lain karena konteksnya lain-lain. Padahal satu air. Ya. Seperti begitu. Maka orang sufi nyebutnya nur. Ya, dapat nur. Udah. Ya. Diterangin makomat, sabar, ridho, apa gitu. Apa secara tadriji. Sebetulnya yang diperoleh apa, keterangan nur itu, kesempurnaan nur itu.
Umpama lampu tuh ada alat untuk kecil gedenya kan. Ya. Apabila ibadahnya murni karena Allah, terang. Gitu. Lalu dia berbuat lagi murni lagi, terang, terang, terang. So. Makan banyak banget, redup lah gitu. Tidur kebanyakan, redup lah gitu. Ya. Ngobrol kebanyakan, redup lagi. Buang-buang waktu untuk ISIS yang tidak redup lagi. Ntar naik lagi, terang, 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 sampai maksimal terangnya sesuai dengan yang diperlukan oleh setiap individu berbeda-beda hidupnya, sudah. Itu. Ya, nanti namanya macam-macam. Itu sebab orang yang telah mendapat akhlak itu, nur itu, ya, ketika menghadapi perkara-perkara yang dia perlu kepada akhlak, dia lupa namanya apa. Nggak ada orang punya sabar nih, musibah, mantep banget ini ya, sabar gua. Nggak ada begitu. Ayo dah musibah lawan, buset lah gedean sabar gua. Nggak ada itu, blank aja. Atau musibah, coba musibah datang ke gua, wah gua merido gua mah. Nggak bisa, lupa. Ya. Wa ta'azzi mahsusatihi wa ma'lumatihi al-mutanawwi'ah minha. Wa ta'adzi, dan mahsusatnya, apa yang diindra, maklumat dan apa yang diketahui bermacam-macam, itu ta'azzi. Apa ta'azzi itu? Merasa sakit. Ya, artinya mahsusat dan maklumat yang bermacam-macam itu artinya terganggu begitu. Wal hadisatu fihi bi khasyati tarkib wal hayatil ijtimaiyah ila zawatihim. Dan al hadisah fihi, ya, terjadi di dalam tarkib insan itu, di dalam insan tadi, di dalam insannya, di dalam Adam maksudnya, ya, bi khasyati tarkib wal hay'ah, ya, dengan kekhasan, ya, masing-masing tarkib itu susunan struktur tarkib, wal hay'at al ijtimaiyah, dan bentuk ijtimaiyah. Ini bukan sosial maksudnya, artinya bentuk yang menghimpun semua nama-nama itu ada dalam tubuh manusia. Ila zawatihim, ya, dibanding kepada zat-zat malaikat ba'da malam takun, sebelum, ya, hayat ijtimaiyah itu ada. Ya. Sengaja Allah menyegarkan artinya membangkitkan Nabi Adam dengan kandungan atau maklumat tentang manusia sesuai masing-masing susunannya, ya, dimana mahsusat Adam tadi, maklumatnya yang bermacam-macam itu ta'azzi, ya, terganggu.
serta peristiwa di dalamnya dengan kekhususan susunan dan serta bentuk himpunan dibanding dengan kepada zat malaikat ba'daan lam takun, sebelumnya semua tarkib maklumat mutawaniat itu tidak ada. Tadinya tidak ada, malaikat tidak melihatnya ada susunan semua itu, lalu setelah ada faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Coba bener kamu tahu nggak apa maksud saya ciptakan Adam ini, kamu tolak, akan coba lihat ya. Idz ulumuhum tabi'atun li ilmi, karena ilmu malaikat mengikut ilmu Allah. Wa huwa makna ibhamihim, ya, itulah makna untuk ibham. Ibham itu mematahkan malaikat dari pengakuannya nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, wa ta'alluqi iradatihi bidzalik, dan kaitannya iradah Allah dengan semua itu. Ya. Pernyataan itu sambil membangkitkan malaikat dan juga sekaligus ya, mematahkan argumentasinya dan juga menjelaskan tentang iradah Allah. Semua ini bergantung kepada iradah Allah. Amara Adam bil imba, ya, maka baru kemudian Allah menyuruh Adam untuk memberitahu. Ya. Tadinya kan wa 'allama Adam al-asma, udah diberitahu tuh, diilhamkan di hati. Udah. Summa aradahum 'alal malaikati, kemudian disodorkan kepada malaikat. Coba ini sebut namanya apa yang ada dalam tubuh Adam ini. Ya, faqala ambiuni bi asma. Itu. Nah, maksud malaikat yang tadinya ngaku qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, tadinya kan begitu. Maka ya, Allah beritahu Adam dengan nama anggota tubuhnya dan apa yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian malaikat ditanya, coba sebutin apa yang ada di Adam, itu nggak tahu. Nah, itu ya, diintias dulu, dibangkitkan dulu dalam ya, oleh Allah. Iradah Allah itu, Allah ingin mengintias, meninhad, ya, mengusik katakan ke malaikat dengan sebagian maklumat manusia. Manusia sudah punya maklumat ya, tentang susunan organ tubuhnya itu. Ya. Nah, malaikat tidak mampu. Ya, akhirnya disuruh Nabi Adam untuk memberitahunya. Jami'ul quwa al-insaniyah ya, wal malaikatu allati bihadratih. Karena semua kekuatan manusia dan malaikat berada di depannya, tanta'ish bimala tanta'ish hiya fi ghairi dzalikal mahmal. Ya. Merasa terusik, katakan begitu, dengan sesuatu yang tidak pernah terusik dia itu fi ghairi dzalikal mahmal, di selain persoalan itu. Gak pernah malaikat itu ya, digelitik katakan itu untuk mengetahui sesuatu, nggak pernah. Dulu malaikat nggak pernah ditanya, nggak pernah ada perintah ya, ini mah qala ambiuni bi asma'i haula. Akhirnya apa? Semua itu jawabnya apa? Wa ma'na qauluhu wa ma'na qaulihi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha tahu dan maha bijaksana. Ini syahadat wujudatihim. Ini adalah persaksian malaikat akan eksistensi dia, akan kewujudan dia, bidalalati ya. Wa alsinatil hal ala qusurihim, dengan dalalah, dengan artinya dengan makna, dengan ucapan yang penuh makna. Dan bahasa tubuhnya, bahasa halnya ya, menunjukkan ala qusurihim anil kamalatil insaniyah ya, bahwa mereka tidak tahu sama sekali tentang kesempurnaan insaniyah itu. Kusur mereka tentang kesempurnaan insaniyah wa takhallufihim an sya'wiha ya.
Dan berbedanya dari sya'wiha itu, ya. Ha itu kembali kepada tubuh manusia itu, kesempurnaan manusia itu. Ya. Wa takhallufihim an sya'wiha ala qusurihim anil kamalat wa takhallufihim, dan artinya takhalluf keterbelakangan malaikat itu an sya'wiha dari kondisi atau keadaan kesempurnaan manusia. Maju itu. Maju ada orang. Wa bitanzihillahi an fi'li ma fihi mafsadatun bil ijma', dan sekaligus mengaku tidak tahunya sekaligus mensucikan Allah. Qalu subhanaka ya la ilma lana, itu mensucikan Allah dari perbuatan Allah, ya, di mana perbuatan itu di dalamnya ada mafsadah, ada kerusakan, bil ijmal, secara ijmal. Wa ilmihim bimtina'i taraqihim ila maratibihim bikasbil ulum, dan malaikat tahu bahwa malaikat tidak bisa meningkatkan bimtina'i taraqihim, ya, imtina itu terhalangnya, malaikat tahu akan terhalangnya, akan tercegahnya mereka untuk taraki, ya, ke martabah malaikat. Malaikat tidak pernah dia stagnan di situ, pengetahuannya sampai di situ, kedudukannya udah. Kita bisa naik, bisa jatuh. Malaikat udah enggak. Ya. Allah nyuruh kepada malaikat, summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, coba beritahu saya nama-nama itu. Apa tuh yang ada dalam tubuh Adam tuh? Coba. Kalau ente memang benar-benar hebat, gitu. Itu bukan nanya, bukannya ngetes atau pernah diajarin, ingat enggak? Enggak, memang sekedar untuk menggelitik, ya, Nabi Adam dan mematahkan teori penolakan mereka kepada penciptaan yang dia nggak tahu. Kan orang kan musuhin namanya nggak tahu. Ya, kenapa orang tidak suka meninggalkan atau katakanlah adu? Karena jahil, karena dia tidak tahu benda itu. Begitu tahu mah gitu kan, ya. Itu tidak salah. Ya. Nabi aja disakitin, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Itu. Orang nggak punya tahu suruh ngasih tahu. Ya. Jangankan nggak punya tahu, nggak punya tempe juga ngasih tempe emang nggak bisa. Ya, apalagi nggak punya tahu. Nah, lalu ngapain Allah nanya sama yang nggak tahu? Ya, itu cuma lil inti'as. Itu. Sekaligus menunjukkan bahwa malaikat emang nggak punya apa-apa. Coba kemarin. Jangan di jalan. Ya. Idh kamalatuhum muqaranatan liwujudatihim. Mana?
Karena kesempurnaan mereka itu muqaranah, seimbang dengan wujud mereka, sudah. Wa bi anna ilmahu ta'ala fauqa ilmihim fa huwal alimul mutlaq. Sedangkan sesungguhnya pengetahuan Allah itu ya memang di atas pengetahuan malaikat, karena Allah adalah al-alimul mutlaq, maha mengetahui mutlak. Wal hakim alladzi la yaf'alu illa ma yanbaghi. Hakim ini bijak, adalah yang hanya melakukan sesuatu yang patut. Akhirnya kan malaikat mengakui subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, pengetahuan yang maha itu ada di engkau, dan apa yang kau lakukan mesti patut, mesti betul. Ya, ini adalah kesidikan malaikat. Kan yang ditanya in kuntum shadiqin, maka sidik subhanallah ilma lana. Memang dia tahu bahwa dia nggak punya pengetahuan yang terus bertambah dengan kasab, nggak punya. Ya udah segitu. Nah kita ini terbuka untuk meningkatkan pengetahuan. Ya, karena kita diperintahkan untuk menyaksikan Allah. Maka perbuatan Allah kepada alam semesta ini kan banyak yang kita ketahui, itu ilmu. Itulah makna khalifah. Ya. Makanya ketika ayat yang pertama diturunkan juga Iqra, kita suruh menatap alam semesta ini, baca Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bacaan yang yang ada dalam pangkuan iman. Karena ilmu kalau tidak iman jadi sekuler. Ya, ilmu kalau tidak iman akan sekuler. Ya. Maka ilmu itu mesti ada dalam pangkuan iman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walihadza qala, oleh karena itu Allah terus berkata begini, ya Adamu ambihum. Ya udah, gantian, wahai Adam, ambihum. Ya. Di situ Allah mengatakannya ambihum, lam yakul alimhum. Tidak. Ya, kabarkan kepada malaikat, bukan ajarin. Yang ngajar Allah kepada Adam, wa 'allama Adamal asma. Nah, ketika kepada kepada malaikat ambiuni, ini sekedar untuk intias saja, untuk membangkitkan sebagian maklumat manusia. Manusia tahu nih, coba lu tahu nggak? Gitu. Jika kamu sidik, ternyata sidik. Qalu subhanaka la ilma lana illa. Ya. Orang gelap saya mau tahu gitu. Aduh. Li'anna al-ilma al-muktasab al-mujib litaraqi. Ya. Karena ilmu yang muktasab, yang didapatkan dari usaha, itu membawa taraqi. Ya, membawa peningkatan. Huwa min khasiyatil jam'iyatil insaniyah, ini merupakan kekhasan jam'iyah insaniyah. Ya, apa? Kelengkapan struktur manusia. Kita lengkap. Makanya disuruh Iqra itu baca dengan pikiran, baca dengan mata, baca dengan hati, baca dengan akan alam terbuka ini. Ya. Fala yaqbal kullun minha illa ma fi tibaiha. Ma fi tibaihi min jinsi mudrakatihi. La ghair. Maka setiap daripada jam'iyah insaniyah khasiyah itu hanya menerima berdasarkan tabiatnya. Ya. La yaqbal kullun minha illa ma fi tibaihi
min jinsi mudrakatihi, sama dengan yang dilihatnya, tidak yang lain. Karena ilmu itu muktasab, terus dan didapatkannya dengan upaya, maka manusia berpeluang untuk taroki, meningkat. Ya, dan ini struktur ini ada dalam struktur manusia. Ya. Oleh karena itu manusia hanya nerima terhadap apa yang dilihatnya sesuai dengan tabiatnya. Dia tahu itu. Yang dia tahu itu ketika mendapat berita, kalau dia belum tahu, belum ngerti. Contoh begini, kita ngerti nggak orang yang sabar itu kayak apa? Nggak tahu kalau kita nggak punya sifat sabar. Nah, kalau kita punya sifat sabar, baru kita paham, jadi meningkatlah gitu. Ya. Dulu kita mungkin hidup banyak yang nggak kita ketahui. Bersama dengan waktu bertambah pengetahuan kita, maka sikap kita juga ya terhadap apa yang dilihat, yang dicapai sesuai dengan karakter yang kita punya, yang pengetahuan yang kita punya. Orang kan enggak lahir pinter, bener, terus meningkat. Wa kama annal basara masalan min kasrati mubsiratahu min kasrati mubsaratihi ya. Min kasrati mubsaratihi la yazidu ilman wa rutbatan wa la yaqbal illa ma huwa min jinsil mubsarati faqat. Mata misalnya, karena banyaknya melihat, yang dilihat itu tidak menambah ilmu dan rutbah, tingkat, meningkat gitu. Tidak menambah ilmu dan tidak menambah tingkatannya. Wala yaqbal, dan tidak menerima tambahan itu, baik ilmu dan peningkatannya, illa ma huwa min jinsi al-mubsirati faqat, melainkan yang sama dengan apa yang dilihatnya saja. Ya. Orang taunya itu, maka itu yang akan ya, dia katakan, dia ciptakan, dia buat. Ya. Wa in takassarat indahu, meskipun banyak yang dilihatnya di sisinya itu, tetapi apa yang membentuk tabiatnya tadi, ya hanya itu yang ada pada dia, ya, pengetahuan dan peningkatannya. Fakadzalika halu kulli quwwatin batinah, begitu juga keadaan setiap kekuatan batinah. Ya, tadi sabar, tadi kekuatan batinah, ridha, misalnya makrifat. Orang tidak punya sifat memaafkan, lalu menghadapi perkara yang menyakiti dia, susah untuk memaafkan karena dan tidak mampu. Apabila dia kemudian bertambah akhlaknya dan memiliki sifat itu, maka apa yang diidraknya, apa yang dihadapinya, dicapainya, maka akan sesuai dengan tabiat dia yang telah mengetahui, memiliki sifat pemaaf itu. Ya. Maka Nabi Adam, ya Adamu ambihum, kan lihat bi asma'i haula, mana? Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Dengan nama-nama itu, dengan nama-nama mereka semua itu. Palama ambahum bi asma'ihim, ya, dengan nama-nama malaikat, ya Adamu ambihum bi asma'ihim, beritahu kepada malaikat nama-nama malaikat. Palama ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat,
Ya. Coba kamu sekarang, tadi malaikat disuruh sebutin anggota tubuhnya, enggak tahu dia. Sekarang ente sebutin. Dia sebutin tuh nama-nama mereka itu, nama-nama malaikat dan nama-nama apa yang ada dalam tubuh dia dan nama-nama apa yang telah diajarkan. Itu. Wa makna alam aqul taqriruhu fi tiba'il malaika. Alam aqul itu sebuah takrir, sebuah pernyataan Allah tentang tabiat malaikat. Annahu ta'ala ya'lam ma la ya'lamun. Ya. Coba ketika malaikat Allah menyuruh Adam, ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum, ketika Nabi Adam memberitahu, apa kata Allah? Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Bukankah udah gua bilang bahwa ya, aku ini mengetahui langit yang di balik langit dan bumi itu. Bukan Adam yang tahu, aku kan gitu. Ya. Yang disuruh mengabarkan Nabi Adam. Begitu dikabarkan, kata Allah, kan gue bilang, gue tahu apa baik kan, gitu. Gue tahu yang gaib yang ini, gitu. Itulah khalifah. Gitu. Makanya alam akul. Itu sebuah pernyataan Allah tentang tabiat malaikat. Bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Min ghaibis samawati wal ard, dari kegaiban langit dan bumi. Allazi huwa sirrul ma'rifah. Itulah rahasia pengetahuan, ma'rifat, ya. Wal mahabbah, ya. Itulah rahasia ma'rifat dan cinta al-muda yang diletakkan, yang dititipkan bil insan, di dalam manusia. Allazi ista'sarallahu bi ilmi, yang hanya Allah saja yang tahu. Gitu. Wa a'lamu ma tubdun. Bukan sekedar begitu, dan aku mengetahui apa yang kamu tampak, yang kamu tahulah kepada malaikat. Min ilmikum bimafasidil insan. Malaikat kan menganggap manusia akan membuat kerusakan. Aku tahu itu apa yang tadi kau katakan. Wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu juga apa yang kamu sembunyikan. Min tarjihikum zawatakum alaihi, dari kamu mengunggulkan, ya, kamu pengunggulan kamu kepada diri kamu, alaihi, atas Adam, linazahatiha wa taqaddusiha, ya, karena kesucian malaika, zat malaika. Artinya pengetahuan pengetahuan malaikat, ucapan malaikat bahwa ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku sekarang menjadikan di bumi ini khalifah. Malaikat qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha, karena yang Allah ciptakan bukan jenis malaikat, jenis lain, ya. Nah, karena malaikat ini suci, ya, maka apabila melihat yang lain, mesti lawannya suci, lawannya baik, yaitu man yufsidu fiha, merusak, wa yasfikud dima, membunuh, wa nahnu nusabbihu. Nah, dia terangkan, saya kan mensucikan terus karena dia suci. Gitu. Nah, kata Allah, saya tahu apa yang ada di Adam, saya tahu apa yang ada di kamu. Itu. Sedangkan malaikat, dia tahu dirinya tapi tidak tahu yang lain, karena tidak ada pada dirinya, karena ilmu dia nggak meningkat.
Kita ini terbuka untuk tahu apa baik. Karena apa? Karena sudah Allah tanamkan pengetahuan itu di sini. Artinya dalam tubuh manusia ini ada apa? Sampai malaikat coba lihat tuh. Tahu nggak ente apa ini isinya? Waduh, nggak tahu dah. Ini ke teori orang sufi bahwa manusia itu adalah ringkasan alam semesta. Ya. Itu yang saya sering katakan. Buaya itu nggak bisa jadi tikus. Tikus nggak bisa jadi buaya. Coba tikus, bagaimana tikus tuh? Tikus nggak ada orang masuk, ada orang ngumpet, dan dia tahan menyembunyikan diri kalau lagi dicari-cari orang. Kita punya nggak sifat tikus begitu tuh? Punya. Ya. Buaya suruh begitu bisa? Ora. Kebo, ya. Kebo makannya banyak, dadak mulu, ya, budak gitu. Artinya bodoh amat, kagak mau ngedenger, yang penting gua kenyang. Ada nggak kita sifat kebo tuh? Bukan ada lagi, emang kita pisan. Ya, pokoknya kalau gua udah kepengen, bodoh amat orang lain kan. Gitu. Ya, itu. Kita punya itu semua. Makanya kita ngerti untuk ngatur alam ini, wong. Ya, tabiatnya itu ada pada kita yang mudrokat, apa yang kita lihat langsung paham baik. Gitu. Ya, kita jadi buaya bisa? Ulah bisa bener, mau buaya darat, mau buaya laut, bisa. Gitu. Malaikat nggak ngerti apa-apa, dia mah udah. Dia mah udah begitu aja. Makanya ketika ditanya, faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Gitu. Itu bukan ngetes, tahu nggak lo? Lah emang kagak tahu. Cuma sekedar untuk membangkitkan ya malaikat apa namanya? Intias itu apa? Menyegarkan, apa namanya? Repressing, merepres. Ya, merepres malaikat bahwa apa? Malaikat itu la ilma lana illa ma 'allamtana, kan keluar tuh. Ya. Taunya dia mah mensucikan saja. Nah, ketika dia nggak tahu jenis apa ini makhluk baru ini, maka dia sebut apa yang dia nggak tahu. Maka orang lawan daripada kebersihan buruk gitu. Sebetulnya ayat ini menjelaskan tentang ini manusia begini, itu malaikat begitu, iblis begitu. Cuma uslubnya dialog. Nah, cuman yang unik ketika Nabi Adam disuruh mengabarkan ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, uniknya begini. Allah mengatakan qala alam aqul lakum inni ghaibas samawati wal ard. Kan udah saya bilang saya yang maha mengetahui ketika disuruh Nabi Adam. Jadi penciptaan kepada manusia atas pengetahuan Allah. Ya, Allah tahu dan Allah pun tahu apa yang ada pada diri malaikat. Itu. Wa a'lamu ma tubdun, kamu bilang manusia perusak, wa ma taktumun, dan dalam diri kamu yang kamu sembunyikan merasa suci, itu memang ya apa yang ada dalam diri kamu itu. Kan iblis terus tuh ketika disuruh ya oleh Allah, wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Nah, kan iblis di situ
Perannya apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Istikbar. Itu. Enggak tahu ge. Ya. Sombong baik kan gitu. Istikbar, iblis. Kalau kita jadikan ayat ini untuk mengkritik teori bahwa ada makhluk sebelum Adam, ya, dibantah ayat ini membantah teori itu, tetapi jangan mengakui ada, gitu. Bantah dan jangan mengakui ada. Kalau tasawuf, cerita ini kesimpulannya begini. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dan menciptakan agama. Agama itu maksudnya untuk mensucikan Tuhan. Jalan mensucikan Tuhan itu adalah antakrimil insan, dengan menghormati manusia. Lihat pertama yang Allah perintahkan kepada malaikat apa? Sujud kepada Adam. Setelah malaikat mengaku bahwa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bahwa agama itu, ya, adalah perintah untuk mensucikan Tuhan. Tetapi Allah ciptakan manusia, jalannya dengan menghormati manusia. Malaikat kan mengaku dia mensucikan Tuhan, hormati manusia. Dan iblis juga mensucikan Tuhan, tetapi tidak menghormati manusia, maka ditolak. Nah, kita sekarang manusia ini apa tugasnya? Dengan agama ini, ya, mensucikan Tuhan. Melalui menghargai kemanusiaan kita. Jangan melakukan apa? 3 perkara seperti yang dituduhkan malaikat. Yufsidu fiha, merusak di muka bumi ini. Jangan. Wa yasfikud dima, saling membunuh, bermusuhan. Gitu. Dan bersifat hayawan. Lalu untuk 3 perkara ini Allah kasih syariat. Syariat inilah yang memelihara kita. Malaikat mengatakan, ketika Allah mengatakan, aku menciptakan Adam nih, kata malaikat, kamu menciptakan perusak, pembunuh. Berarti tubuh kita ini punya potensi merusak dan membunuh. Dan potensi sifat hewan. Kata Allah, ente nggak tahu apa-apa, ya, nggak tahu, saya yang tahu. Maka dikasih syariat itu untuk menjaga manusia agar tidak saling berbenturan. Ya, maka lihat kehidupan kita umat Islam. Ibadah itu apa? Semua melalui manusia. Siapa para nabi itu? Allah pilih dari manusia. Ya. Siapa nabi yang kita taati itu? Manusia. Lalu kita disuruh juga untuk menghormati orang tua. Manusia bukan? Orang tua disuruh untuk menyayangi anak. Manusia. Lalu punya suami. Manusia. Punya istri. Manusia. Punya tetangga, manusia. Menjalin ikhwah, ta'awanu 'alal birri kepada manusia. Artinya tugas kita membangun peradaban manusia di bumi ini. Itulah khalifah. Di atas ideologi Tuhan, yaitu mensucikan Tuhan. Kesucian Tuhan akan diekspresikan oleh manusia itu melalui bimbingan agama itu. Maka jangan membangun kehidupan yang berdasarkan kehewanan, materialistik, ya, kapitalistik,
Tidak, tetapi Islamistik, Rabbaniyah. Itu tujuannya. Bagaimana agar kita memelihara manusia ini agar mulia dengan agama. Itu tugas. Lalu bagaimana kita melihat sekarang orang atas nama agama saling bermusuhan. Itu perkara masalahnya di tadayun. Tadayun itu komitmen dari pemahamannya kepada agama. Itu. Maka manusia disuruh untuk meningkatkan ilmu agar membangun peradaban Allah. Agar apa tuh? Agar Allah mengatakan inni a'lamu ghaibas samawat. Al-alim huwal ma'lum, al-arif huwal ma'ruf, al-abid huwal ma'bud, al-muhib huwal mahbub. Karena yang diajarkan kepada Nabi Adam ma'rifah dan mahabbah. Al-arif wal ma'ruf, al-muhib wal mahbub. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ya. Nah, maka ketika orang yang tidak menghormati manusia, maka pengikut iblis. Ya. Allah. Ya, manusia itu mulia semulia penciptanya. Walau kana kafira, meskipun orang kafir. Emang yang orang kafir yang bikin siapa? Ya. Tuhan mana yang bikin tuh? Ya, Tuhan Allah. Selama berbentuk manusia, itu saudara kita, partner kita dalam membangun peradaban manusia. Kita dikasih jimat, ya, kalimat sada itu. Dikasih jimat Islam, artinya syariah, untuk memelihara kita dari saling menghancurkan, saling merusak, dan bersifat hayawan. Dan kita mesti tampil kepada orang yang tidak menggunakan syariat ini. Ini syariat kita. Pakai syariat ini meledagin diri di depan kerumunan orang. Ini tadayun yang salah. Ya, pemahaman yang salah. Komitmen yang diambil dari pemahamannya. Tadayun itu adalah, mutadayyin itu orang yang taat beragama artinya. Artinya ketaatan itu kan dilihat, dia komitmen sekali kepada kebenaran. Tapi berdasarkan pemahamannya, itu tadayun. Ya. Kalau saja dia tadayunnya sahih, ya, maka dia tahu siapa yang dibangun. Ya, khalifah itu membangun peradaban apa? Peradaban manusia, ma'rifah dan mahabbah. Membangun kasih sayang. Ya, membangun untuk, ya, menciptakan ideologi Tuhan dalam diri. Artinya akhlak. Kembalinya ke akhlak sebetulnya. Dengan ada akhlak, maka apa yang dia perbuat akan membesarkan Allah. Ya. Maka peradaban insan itu sebetulnya peradaban Tuhan. Karena insan di situ ruhiyah, bukan tubuh. Kalau tubuh namanya hayawan. Peradaban hayawan itu tubuh. Ya. Contoh manusia yang tidak ada agamanya itu ateis, ya, nggak ada agamanya, hayawan. Bal adol dalam Al-Quran. Huwal kal an'am, kata Al-Quran kan. Bal adol. Jadi ada potensi tubuh ini kalau tidak ada ruhiyah, tidak ada agama, maka manusia hayawan dan akan terjadi saling merusak.
Ya. Maka kalau kita juga mau menjustifikasi teori ada makhluk manusia sebelum Adam, binatang. Meskipun bentuknya, kerangkanya seperti manusia, fosil ya, yang ditemukan oleh mereka, wallahu a'lam. Monyet seperti manusia. Ya, kata teori Darwin. Tidak. Ya sudah tidak terbukti secara ilmiah. Ya, diteliti tidak terbukti. Ya, kalau dilihat dari teori tajalli orang sufi memang nggak ada. Kalau binatang ada, karena binatang memang bahan ciptaan manusia. Ya. Dinosaurus ya. Ya, artinya dunia ini ada jelek baru Nabi Adam diciptakan. Kan bumi kan. Allah nyebutnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti di bumi ini saya turunkan khalifah. Dibuatnya dari ya. Adam itu artinya kan tanah. Dibuat dari tanah. Ya. Dan sebelum Adam, kalau diciptakan tanah, maka binatang dan tumbuh-tumbuhan. Serta apa yang ada di bumi ini. Gitu. Kalau itu dalam tafsir-tafsir banyak. Tapi kalau ada manusia sebelum Adam, tidak ada. Apalagi kita keturunan monyet. Waduh. Ya. Kecil amat. Kita bukan monyet doang gitu. Harimau juga ada gitu. Mau jenis monyet, kunyuk, beruk, semua ada di kita. Gitu. Yang ada adalah hayawanat. Dari sabu'iyah dan an'amiyah. Ya. Diciptakan. Ya. Baru diturunkan. Bahkan ada tafsiran begini. Itu setan nyuruh ya, makan tuh. Itu adalah buah keabadian. Benar. Benar. Cuman Allah menguji gitu. Ya, jangan dimakan. Seolah-olah Allah menginginkan Adam untuk kekal di surga. Kalau kekal di surga, maka tidak ada abadi. Nah, sekarang begini. Setan ngegoda itu, iblis ngegoda itu, apakah dia melawan Allah atau juga atas kehendak Allah? Apakah iblis itu seperti Pokemon yang diciptakan oleh penciptanya lalu nyerang penciptanya begitu? Lah bukan Tuhan dong. Itu mau Yahudi itu mah. Ya. Itu kan cerita Pokemon itu kan untuk menyindir manusia. Ya, bahwa di dalam cerita agama itu ada orang melawan Tuhan. Itu Pokemon gitu. Maka iblis Pokemon, kita juga Pokemon gitu. Bukan. Itu merusak akidah, itu nggak ada. Nggak ada Pokemon di kita. Nggak ada yang melawan Allah, nggak ada. Ya, secara hakikat maksudnya. Ya. Kan iblis mengatakan wa bi'izzatika la ughwiyannahum. Makin banyak manusia kata iblis nih. Maka ya Allah izinkan aku menggunakan kekuatanmu untuk menggoda mereka. Lah iya, dari mana kekuatannya? Tetapi dia juga tahu illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba yang engkau memang ya, sudah dimukhlaskan, disucikan. Ya. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang yang dikabarkan masuk surga, dan ahli Badar, dan para sahabat yang pernah lihat Nabi, dan kemudian para aulia, para ya. Orang yang setan berhenti godanya, gitu. Yang ada nafsu, udah. Itu. Kita mah dua-duanya nafsu iya, setan iya, anak buahnya setan ongkoh.
Ya, sampai kitanya jadi setan udah. Ya. Itu sebab kami di tasawuf itu seolah-olah didoktrin ya, didoktrin itu. Bahkan seolah-olah dijadikan ukuran kalau engkau memang mengenal Allah, hormati manusia. Seolah-olah begitu ukurannya. Maka istilahnya apa ya? Didoktrin lah katakan. Udah diletak chip gitu di dalam ajaran tasawuf al-insaniyah. Ya. Qabla syariah. Ya. Memelihara kemanusiaan bil mahabbah. Jangan ngomong syariat dulu. Al-insaniyah muqaddam, didahulukan kemanusiaan sebelum syariah. Karena memang syariah untuk memelihara manusia agar tidak saling berbenturan. Ya. Maka manusia rentan merusak ya, atas nama agama lagi. Ustadz berebut berkat gitu. Itu tadayunnya sampai situ tuh. Ya. Berebut komplek. Itu tadayun yang ya, sampai di situ tadayunnya. Maka dengan berbagai persoalannya, bagaimana untuk membangun peradaban insaniyah? Ya. Maka kata Imam Al-Ghazali apa? Ketika ditanya, kenapa ulama dengan ulama itu saling hasud? Apa jawabannya Imam Al-Ghazali? Kalau daging, anjing berebut, katanya gitu. Apa daging di sini? Dunia. Apa anjing itu? Sifat manusia. Sifat nafsu. Kalau tujuannya hidup ini dunia, pasti berebut. Kalau tujuannya Allah, lega, nggak bakal berdesakan, nggak bakal. Ya, kena lapang. Muttasi'. Kalau tujuannya Allah. Ya. Karena kalau tujuannya dunia umpama daging, makanan, anjing gitu. Jadi orang yang masih dunia, masih nafsu, pasti berebut. Ya. Ya, berebut masjid, berebut presiden, berebut partai. Ya, dunia. Ya. Kuncinya begini, tidak ada orang mengajak kebenaran, kebaikan, kasih sayang dengan memusuhi sesama, begitu. Ya, kecuali itu urusan politik. Ya, memang politik itu kaidahnya adalah memusuhi. Ya, kalau enggak ya enggak menang dia. Ya. Ya pemain, ntar di sini, ntar di sono, ntar di sini, ya, pemain. Nggak ada agama di situ. Semuanya takbir. Yang bunuh diri aja takbir, ya, kami kaci takbir. Ya. Di Palestina, Hamas takbir, Fatah takbir. Ya. Ya, semua takbir. Jamaah jihad takbir. Maka kisah Allah mengajarkan nama-nama semua kepada Nabi Adam itu adalah nama-nama anggota tubuhnya, nama-nama yang ada di sekitarnya, dengan nama-nama malaikat, nama-nama alam semesta, begitu. Ya, malaikat ditanya, coba sebutin apa yang ada di diri Adam aja, kagak tahu dia. Wah, apa ya? Nggak tahu. Belum diajarin. Ya udahlah, Adam sebutin. Ya, sebutin bla 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 bla.
Tahu kan sekarang bahwa saya maha tahu? Kan taunya Adam kan udah tahunya Allah kan udah diajarin. Ini a'lamu ghaibas. Ya, diajarkan. Nah, Nabi Adam tidak disuruh alimhum tapi ambihum. Ya. Ambihum. Nabi, ambihum, beritakan. Ya, tentang ilmu yang aku berikan. Gitu. Nah, karena Allah itu wa'allama, maka manusia mempunyai peluang untuk meningkatkan ilmu berdasarkan tajalli yang Allah ajarkan kepada tabiat kita. Nanti kita akan memahami mudrokat, apa yang kita lihat apabila Allah ajarkan ini, baik yang di zahir dan yang di batin. Nah, disitulah baru paham malaikat, manusia ini khalifatullah. Kalau kita lihat dengan mata yang mata ateis katakannya, kita ini Tuhan udah, ya, manusia ini udah Tuhan. Coba siapa yang ngurus lautan? Ya, manusia. Hutan manusia, kota manusia, di kampung manusia, ke bulan mau bikin gedong juga di manusia itu. Ya, binatang yang ngurusin. Binatang apa banyak itu manusia yang ngurusin. Jin enggak ada urusan. Ya. Nah, malaikat pelayan manusia. Itu. Kalau Allah ingin menyelamatkan manusia, memberi apapun Allah kepada manusia, menolong apapun Allah kepada manusia, maka malaikat tugasnya. Ya, kita pergi kemanapun diiringi oleh malaikat, artinya diiringi oleh jelmaan sifat Allah. Agama menamakannya malaikat. Ya, mungkin ada yang malaikat kayak pakaian begitu, pakaian yang sekali beli dibuang, gitu. Ya. Misalnya ada orang jatuh ke gunung, kan jarang orang yang jatuh dari gunung. Ya. Tiba-tiba dia selamat. Kalau mata melihatnya nyangsrang di pohon, tiba-tiba ada kain, gitu. Mungkin orang dulu bekas naruh aja kain, nggak tahu bakal jatuh di situ. Nah, itu, ya. Seperti ada tsunami itu saya dengar cerita. Ada orang tidur di rumah, tidur emaknya, bapaknya, anak-anaknya. Itu ketika tsunami, ya kan Sabang itu kan antara Aceh, Banda Aceh itu dengan Sabang itu kan lautan kan, gitu. Kita ke Sabang itu naik peri tuh 40 menit atau berapa tuh. Itu di tsunami itu orang satu rumahnya ambruk, jadi didorong air. Anaknya ngelihat bapaknya masing-masing di atas kasur di bawah air sampai ke Sabang dari Banda Aceh. Panggilan bapak, neng, bapak teriak-teriak. Yang kecil di kasur kecil, yang dia di kasur gede, bapaknya sama ibunya di kasur itu. Ya, begitu sampai ke Sabang, drek nyangkut di pohon, anak perempuannya itu megang pohon. Bapaknya ketarik kasurnya, teriak-teriak, Pak, hilang udah. Ya. Kita tanya yang nyelamatin Allah. Itu kasurnya nyangkut di pohon, berpegangan pohon, yang lainnya adeknya, yang kecil, emaknya, bapaknya, tertarik lagi sama air, sama kasur-kasurnya, udah hilang. Ya. 3 hari dia nangkot di pohon loh. Bagaimana makannya tuh? Nah, itu mungkin ada malaikat sekali pakai, habis itu udah nggak ada gitu. Artinya Allah apabila ingin melakukan sesuatu di bumi ini mesti ada surahnya, ada jelmanya.
Namanya malaikat menurut bahasa agama. Itu. Hilangin aja namanya. Orang sufi emang nggak mau nyebut nama malaikat, udah nama Allah aja. Gitu. Nah, surah Majlah itu agar diterima oleh akal. Ya, agar diterima oleh akal. Oh, malaikat, udah kan. Namun akal nih kadang salah. Berarti Allah kerja nggak sendiri ya, dibantuin sama malaikat. Salah lagi baik. Ya, jangan pernah nyimpulkan begitu. Ya, itu merusak tauhid tuh. Kalau kita memang mau kerjasama bareng-bareng, ya, mau kompak, jangan bawa-bawa Allah pun tidak sendiri bekerja. Dia bersama. Jangan buat perumpamaan itu, kafir itu. Allah tunggal sendiri, Allah dalam melakukan itu, enggak ada yang bantuin pisan. Sekarang tanya diri kita, ini kita siapa yang jagain tulang, urat-urat, saraf, ribuan anggota tubuh yang bekerja di mata, di telinga, di mulut, di perut, di semua. Diajak kita untuk mengatur, mengurus, lah ora. Malah kita merusak, makan diabetes tuh. Merusak. Kalau setiap itu orang sufi itu sampai menjelaskan begini, ya, seluruh organ yang bekerja dari ujung kuku sampai ujung kepala ternyata ya dalam dunia nyata berbentuk manusia itu ada. Ya, ada. Seperti misalnya tukang cuci, ya, tukang laundry misalnya. Nah itu makanan di situ ketika sudah makan terus bersih, kan itu ada alat yang membersihkan diri. Itu kan seperti tukang cuci. Tiba-tiba di dalam makanan yang keras-keras sampai di dalam udah dicacak-cacak, dipotong-potong, kan seperti tukang daging nyacak-nyacak gitu. Itu. Apa yang ada dalam pikiran itu seperti planet, sampai semua dalam organ tubuh. Ya. Pertama kan suruh melihat alam, menatap dan lihat dirimu, kan begitu kata Al-Quran. Nah orang suruh melihat alam. Berarti dalam diri manusia ini. Ya. Coba saraf mata itu kan jutaan. Kalau saraf mata kabelnya itu dibesarin sebesar kabel biasa yang kecil itu, ya, katanya sekabupaten Bekasi nggak cukup saraf mata doang. Ya, saraf mata yang kecil-kecil itu digedein seperti kabel kecil lah, kabel listrik itu. Itu satu kabupaten Bekasi nggak cukup kata dokter itu, nggak cukup. Berarti rapi banget susunannya, itu baru mata doang. Seluruh pekerjaan profesi manusia ini untuk memenuhi kebutuhan kita itu ada dalam struktur tubuh kita semuanya bentuknya. Jadi kita ini sama dengan alam semesta, satu orang tuh. Bagaimana iblis nggak dengki sama kita? Ya. Bagaimana malaikatmu paham? Nggak paham dia. Makanya merusak nggak nih? Gitu. Dia mau ngomong merusak itu menjelaskan bahwa dia adalah makhluk yang suci. Ya, kalau bukan dia berarti kotor. Bukan dia yang menjelaskan, tetapi penjelasan Allah diubah menjadi bahasa dialog begitu. Ya. Allah coba menghormati manusia, menghormati Tuhannya. Menyakiti manusia, menyakiti Tuhannya, meskipun yang kita sakiti orang kafir. Kita jangan menyangka orang kafir itu berhak disakiti, jangan. Nah kalau kita binatang aja disakitin nggak boleh, padahal binatang bukan saudara kita. Saudara kita mah manusia, meskipun kafir. Binatang nggak bukan.
Ada orang tidur sama kambing begitu ada. Ya, tidak akan ulfah, tidak akan jinak. Tapi sama orang kita kena sejenis. Ya. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah.